Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruhnya, pencipta langit, pencipta bumi, pencipta seluruh alam. Dan Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita untuk bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Tuhan kita adalah zat yang kita sembah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan atau membahas mengenai sunnah-sunnah i'tikaf dan perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Telah kita jelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar pun telah kita sebutkan bahwasanya salah satu cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan kita i'tikaf. Dengan i'tikaf tersebut akan kita dipermudahkan untuk mengamalkan atau beramal pada malam tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriktikaf ada perkara-perkara yang disunahkan, dianjurkan, sehingga iktikaf tersebut lebih daripada apabila seorang iktikaf dengan iktikaf biasa saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apabila seorang beriktikaf kemudian dia tidur, itu diperbolehkan, tidak membatalkan iktikaf dia, tapi dia hanya mendapatkan pahala iktikaf, tidak mendapatkan pahala ibadah. Sehingga ibadah ketika itu apabila terjadi malam Lailatul Qadar, maka dia hanya mendapatkan sedikit manfaat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika malam Lailatul Qadar datang, kita beriktikaf, kita harus bersungguh-sungguh dalam iktikaf kita. Istabiqul khairat, apabila punya teman, punya saudara, punya keluarga iktikaf di dalamnya, maka harus istabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bulan Ramadan adalah momen untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kita ini untuk meningkatkan kualitas i'tikaf kita sehingga ibadah kita ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kuat, maka kita tunaikanlah sunnah-sunnah daripada i'tikaf. Yang pertama adalah kita dilakukan di masjid jami', yang mana masjid jami' tersebut adalah masjid yang di dalamnya terdapat salat Jumat. Kemudian kita beriktikaf harus full, misalnya habis salat Isya sampai waktu sahur. Nah, ini dah sunnah-sunnah dalam i'tikaf. Kemudian kita perbanyak doa dan zikir ibadah kita. Doa kita panjangkan, zikir kita panjangkan, ibadah kita panjangkan, salat kita panjangkan, istighfar kita, selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita panjangkan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya seseorang beriktikaf di luar bulan Ramadan dan pada siang hari, maka disunahkan untuk berpuasa untuk menambah daripada ibadah tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila pada malam hari, terutama pada bulan Ramadan, maka i'tikaf harus sungguh-sungguh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari di luar Ramadan pun Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan seseorang, doa seseorang pada waktu-waktu tertentu pada malam hari. Maka diceritakan bahwasanya waktu paling mustajab adalah sepertiga akhir dari pada malam. Maka apabila kita i'tikaf pada bulan Ramadan dan kita mencari malam Lailatul Qadar, maka apabila pada sepertiga akhir, maka kita lebih kencangkan lagi, kita kuatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah i'tikaf yang lainnya adalah kita meninggalkan bicara sia-sia atau meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangatlah rugi seorang pada malam harinya mencari malam Lailatul Qadar setelah beriktikaf, tapi perbuatannya perbuatan yang sia-sia. Naudzubillah, lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram,
atau misalnya dia menggibah seseorang, duduk dalam suatu majelis yang mana di majelis tersebut ada perbuatan fitnah, atau dia melakukan suatu sumpah yang sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan sumpah tersebut adalah dusta, maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala itu sangat kita jauhi. Maka hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah-sunnah dalam iktikaf. Kemudian akan kita bahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. Perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. Ada perkara yang membatalkan iktikaf ini secara ikhtiari atau kita secara sengaja, dan ada juga perkara yang membatalkan iktikaf tersebut ada ghairu ikhtiyari, tanpa kita sengaja, atau sebenarnya kita nggak mau membatalkan iktikaf tersebut, tapi apa yang boleh buat, keadaan menjadikan kita menjadi batal. Pertama adalah seseorang ketika iktikaf dia ini masih waras, masih baik. Kemudian ketika iktikaf dia ini menjadi gila. Nah, dengan sebab gilanya tersebut maka iktikafnya itu batal. Kemudian mabuk secara sengaja. Nah, ini juga membatalkan iktikaf dia. Kemudian haid, ini adalah perkara yang tidak bisa kita tolak. Apabila udah haid berarti iktikafnya akan batal. Kemudian murtad, dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian junub, dan juga telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah keluar tanpa udzur. Keluar tanpa udzur maka akan membatalkan iktikaf dia. Sebenarnya pembahasan keluar tanpa udzur ini penjelasannya sangat panjang. Seseorang keluar dari masjid ini punyai beberapa hukum. Apakah dia ini apabila ke masjid untuk iktikaf, dia ini masih bisa melanjutkan iktikafnya atau dia harus niat kembali. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga iktikaf kita ini apabila sudah sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, beramal pada malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila kita setelah sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal kita, tidak akan menyia-nyiakan ibadah kita, tidak akan menyia-nyiakan seluruh apa yang kita usahakan. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyaklah amal kita. Kita berlomba-lombalah dalam amal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang kita dengan pandangan rahmat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.